Respons Bank Dunia saat tim Prabowo lapor naikkan utang 50% PDB. Hashim Joyo Hadikusumo mengklaim rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB) sudah dilaporkan kepada Bank Dunia. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang tetap hati-hati, ujar adik kandung Prabowo itu saat berbincang dengan Financial Times, Kamis, 11/7. Kenaikan rasio utang ini diakui untuk membiayai program ambisius Prabowo Gibran, salah satunya makan siang dan susu gratis. Namun, Hashim menekankan kenaikan rasio utang akan dilakukan bersamaan dengan meningkatkan pendapatan. Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan, imbuh dia. Berdasarkan UU Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang Indonesia adalah 60% dari PDB. Namun, selama ini rasio utang dijaga di angka 30% dari PDB. Maka itu, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% tersebut sempat dikhawatirkan karena akan berdampak pada kenaikan defisit anggaran melebihi batas maksimum 3%. Sementara, Bank Dunia belum memberikan komentar resmi terhadap pernyataan Hashim. Padahal, tim Prabowo pernah membantah wacana menaikkan rasio utang hingga 50% PDB saat pertama kali isunya merebak. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Thomas Ciwandono menegaskan Prabowo tidak menetapkan target untuk tingkatkan utang. Menurut dia, Prabowo juga akan mematuhi batasan-batasan hukum mengenai ukuran-ukuran fiskal. Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal, kata Thomas, Sabtu, 15/6, mengutip Reuters. Thomas lantas memastikan pembahasan antara tim gugus tugas Prabowo Gibran dan Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan ulang pengeluaran, dan menyediakan ruang anggaran untuk program-program seperti makan siang gratis. Thomas bahkan mengklaim defisit 2025 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB. Penting untuk dicatat bahwa itulah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, ujarnya.